Makin semangat di hari Minggu. Ini akan menjadi match point untuk Geek Slate. Satu kemenangan aja. Mereka bisa memenangkan dan memecahkan kemenangan 8 beruntun yang dimiliki oleh Onyx. Yup. Sementara untuk Kairi masih melakukan farmingan. Begitu pula yang dilakukan oleh Jana Kitty. Kiboy agak sedikit terlambat. Kiboy agak sedikit lambat kehadirannya hingga membuat untuk Jana berhasil melakukan farmingan, udah level 2 pula. Di area atas Melisa ditemenin oleh Digi. Berarti ini bisa dibilang ada 2 summoner berada di dalam satu lane yang sama. Tapi first blood-nya berhasil didapatkan dengan kehadiran dari Kiboy barusan loh. Yap, dan itu mengganggu banget ya. Dan akhirnya satu first blood bisa tercipta di bawah menit pertama. Dan yang dapetin adalah gold laner-nya. Efek snowballingnya pastinya bakal bisa dimanfaatkan. Dan kita bisa lihat juga gimana dari area mid udah mulai dikontrol habis-habisan. Walaupun sebenarnya Kiboy juga udah diganggu. 2 summoner di arah top lane bukan jadi masalah untuk Onyx. Iya, ini kalau Kiboy nggak ada, Beatrix lawan 4 orang ibaratnya. Iya bener. Lawan 4 orang yang alarm bom lah. Ntar lu, belum ada lagi Faramis kalau lagi team fight. Ya ampun. capek. Immortality ya. Sekian namanya lebih yang Jujutsu Kaisen telah hadir. Jadi buat teman-teman semua, gas langsung ya. Punya nggak? Saya udah punya 2. 2 lagi saya belum sanggup. Abis ini langsung top up ya? Oh, boleh. Di dunia Nanti saya games mau ya. top up di itu. Ya, Oke. Biar banyak itu, biar lengkap 4 punya saya. Oke, Kiboy ya ketahuan. Yap, karena ini enak lah. Dari summoner ini, dia punya teritori yang nyaman. Dia bisa buka juga dari area rumputannya. Dia bisa coba untuk poking juga, apalagi kan range-nya cukup jauh ya. Sehingga mungkin tadi udah dapetin first blood tapi nggak yang tertinggal jauh loh. Dari segi levelingnya udah bisa keep up. Wah enak banget Kadera bisa mendapatkan lagi ke arah 1 gold buff. Tapi sekarang Jana Kitty dan juga Luke bekerja sama. 2 melawan 3 tapi Aboy sudah hadir dengan Faramisnya. Di manakah Digi? Digi pun sudah ready. Tapi masih level 3. Untuk kali ini Faramis sudah mengeluarkan lagi ke arah ke altarnya. Namun untuk turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Kairi. Dan juga Jana Kitty berhasil langsung ditumbangkan begitu saja. Baleski pun menjadi korban kedua. Dan ini adalah korban ketiga. 3 point kill plus 1 turtle, cuan secuan-cuannya. Yap, dan Sans tadi mengkopinya ke arah Martis loh. Yap. Dia bisa mau coba untuk menghancurkan tim fight dengan ada decimation yang nantinya akan dimiliki. Yap. Tapi setup yang rapi, retribution yang on point bisa membuat Onyx unggul di menit yang kedua di angka 2000. Ini yang mengerikan dari Onyx. Setelah mereka tertinggal tadi di game yang pertama kehilangan 1 poin, resetnya cepat banget dan bahkan lihat dominasi di early game. 2 menit pertama udah dapetin 2000 keunggulan. Berarti tiap 1 menitnya ada 1000 kemanfaatan yang bisa dimiliki. Itu nancep dong pelurunya dan sekarang Kiboy siap untuk masuk ke bagian dalam. Hanya ingin men-trigger ke arah go away kah? Atau memang pingin untuk bisa mendapatkan, tapi Jana Kitty hadir untuk memberikan backupan. Ada reverse time yang dikeluarkan. Kiboy berusaha untuk pergi tapi 1 go away sudah dikeluarkan pula. Yap, itu kan menjadi informasi sih. Dari Kiboynya juga masih punya sprint. Dia bisa melarikan diri tanpa harus merelakan nyawanya untuk ditumbangkan. Tapi untuk saat ini Baloy yang masih mencoba untuk nge-babysit ke arah Kadera. Belum bisa dapetin kemenangan yang mutlak gitu di area matchup lane-nya. Karena memang dari arah belakang coba untuk ditabrak lagi sama Kiboy, cicilan-cicilannya. Apalagi walaupun emang dari segi range oke, Kadera bisa ngehit dari jauh. Tapi Renner apati. Renner apatinya ini loh. Nggak ada diskon-diskonnya damage-nya. Nggak ada, yang ada diskonnya cuman ini doang. Di Blibli, MPL Dead, diskon 20%, minimal pembelian 2 dan maksimal 4. Luar biasa sekali, cepat tanggap, halus lembut pokoknya. Luar biasa. Oke, untuk sekarang ada pergerakan lagi di bagian bawah. Kairi udah level 7, Jana Kitty tertinggal 1 level. Point retribution harusnya di bawah dari Kairi. Tapi akan seperti apa nantinya di saat mereka adu retribution. Karena biasanya yang menang poin aja itu juga belum tentu bisa ngedapetin loh. Betul, tapi untuk saat ini keunggulan yang mereka miliki, lihat zoning outnya udah mulai kerasa banget. Kairi juga udah aman banget. Lihat bootsnya lagi-lagi menjadi garda terdepan untuk Onyx. Waduh, Aboy di trigger untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah 1. Belum ternyata. Masih belum ke trigger benar-benar mereka dari pemain Onyx juga untuk masuk dan juga ngehajar habis-habisan. Karena dengan tadi ke altar yang memang sudah keluar ya udah dilihatin gitu aja Dilihatin dong. Oke, tapi Oke, orange buff. Dapat Kairi. Wow. Dapat. Ini invasinya akan semakin gila-gilaan lagi dan Baloyski di tempat yang berbeda pun menjadi korban pula. Ini yang kita bilang dengan ketertinggalan 3.200 tambah lagi mereka ini scaling habis-habisan loh. Melisa butuh waktu banget. Dan
maka dari itu di-press terus. Yap. Dan bahkan di sini Kadera benar-benar di-press, Baloy-nya pun gak bisa terlalu nge-backup. Karena dia tipis banget, apalagi dia bawa Impurage di sana. Dia gak bawa dari Avaris. Dan akhirnya itu yang menjadi targeting pula di mata Kiboy. Lihat, 2-0-2 dari Kiboy. Dari sosok roamer, dia punya damage yang besar. Yap. Nah masalahnya untuk sekarang Baloyski ini mau ngepoknya dengan alarm bom yang dia milikin itu seperti apa. Boots-nya masih bisa bertahan di tempat lain. Aboynya menjadi korban lagi satu persatu. 0-6 dan satu orang Boots menjadi poin pertama untuk Geeksled. Bahkan sekarang saatnya udah hadir. Mereka udah mendapatkan lagi ke arah satu objektif. Tapi daripada berbeda Kadera masih berusaha untuk bisa memberikan damage balasan. Dan ada Konsil mencoba untuk mengejar tapi di bagian bawah. Jana Kitty dihajar habis-habisan dengan dari Kairi. Way of Dragon udah mulai connect. Sansnya ada satu ke atas langsung dikeluarkan guna diambil langsung tadi dari Aboy. Dan sekarang untuk Jana Kitty pun langsung menghilang. Look, akankah dia bertahan? Tapi sesaat lagi siapa pun ingin maju agak ngilu-ngilu nih. Ngilu banget. Kena efek tahunnya, boset! Boset! Goni di seberang sana tetap dengan Onyx. Sabar, relax, tenang, santuy, peace, love, and ga. Taman aja. Tapi kalau kita bisa lihat ya, riset yang dibawakan oleh Onyx, prediksi tetap prediksi ya. Yeah. Tapi lihat, Onyx bisa membuktikan bahwa di 6 menit pertama mereka bisa bangkit dan bahkan memberikan pressure yang besar untuk Geeksled. Gimana cara di setiap match up lane-nya mereka menang. Yep. Dan gimana cara rotasi dan juga zoning yang diberikan oleh Kiboy, ini gede banget pressure-nya. Ini 4.500 loh udah bedanya. Sekarang udah diturunin lagi ke 4.100 tapi Tata berhasil diabadkan lagi. Coba langsung naiknya ke 4.500 lagi loh. Naiknya cepet banget loh. Cepet banget naiknya ya. Naik terus sekarang untuk dari sisi network-nya. Glow up terus ya. Wah, bangkit terus ya kan. Tapi lihat di sini cewek udah level 10. Berbeda 2 level di atas Kadera. Yap. 2 summoner belum cukup untuk bisa memenangkan match up lane-nya. Gara-gara satu momen aja tadi mendadak Betul. dari si Kiboy-nya hadir, dia ngasih damage, kena, udah gitu loh. Jadi nggak impact lagi, belum lagi Benar. dari laning lain. Ini ditekan terus juga loh. Oke. Dan kita bisa lihat juga dari segi in-game equipment-nya. Di sini Blade of Despair udah selesai loh untuk cewek. Tuh coba lihat tuh dari Hilda-nya, bikin 2 Stilek Plate, bikin 1 Dreadnought Armor. Belum ada yang emang bener-bener jadi itemnya. Benar, tapi dalam masih item pecahan aja, belum ada yang bisa numbangin Iya. Hilda sendiri. Karena dia coba untuk bukan memberikan badan, dia ngasih damage dan dia kabur. Iya, dia punya sprint. Dia datang tembak aku terus lari lagi gitu loh. Ya itu doang gitu. Emang annoying banget untuk dari Hilda inilah penggunaan adalah what? Aboy! Wow, hampir saja tapi Aboy berusaha untuk maju ke bagian depan. Hanya saja untuk kali ini Baliskinya berhasil langsung diamankan. Tapi Kadera dan juga yang lain berhasil untuk mendapatkan sebuah backupan dengan adanya Kelarta. Hanya saja untuk Kiboy terlalu dalam untuk masuk kali ini. Tapi Kiboy yang langsung menghilang terkena efek dari Decibel. Dan lenyaplah sudah Kiboy. Yap. Dan tadi juga Kiboy-nya ketabrak sama Go Away ya. Akhirnya dia langsung kedorong ke arah satu inner turret. Decimet yang aktif tapi Decimetnya nggak bisa dilanjutin juga. Karena HP dari teman-teman Onyx yang lain ini masih cukup banyak. Satu outer turret di arah tengah sekarang udah berhasil untuk dihancurkan. Semakin besar lagi visionnya. Dan potensi-potensi flanking ini bakal mungkin banget terjadi dari Onyx. Yap. Gak berasa saat lagi udah masuk menit 9 Jana Kitty gak kena barusan tapi Sans mendadak hadir dengan efek Refiner yang udah langsung dikeluarkan begitu saja. Cewek bersembunyi terlebih dahulu mungkin siap dengan Ibirus yang dimiliki tapi Lord sudah memanggil-manggil harusnya setup kontrolnya akan dimiliki oleh Onyx ya. Yap. Dan lihat di mana Sansnya yang benar-benar jadi garda terdepan loh. Yap. Dia nggak ngandelin Kiboy, dia nggak ngandelin Boots-nya, tapi Kiboy ternyata Wah, tertangkap. Kiboy tuh ketarik tertangkap dan sekarang waktunya mereka untuk langsung ngehabek ke arah Kiboy dan benar saja Kiboy mencoba untuk ke-back step tapi malah gagal. Jana Kitty terkena damage begitu mematikan alarm bomnya tapi barusan ada Renner Rapat yang gak kena karena siapapun tapi untuk Geeksled-nya belum patah arah mereka masih berusaha untuk bisa menyerang ke bagian depan. Sansnya langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi untuk Boots-nya sedikit lagi Petrisa, Luke-nya masih berusaha bagian depan. Tapi Boots sedikit lagi Petrisa, Luke-nya satu yang terakhir tapi Luke-nya berhasil dihancurkan pula hanya Teresa Aboy dan juga Kadera. 3 tukar 3. Pertukaran yang cukup besar dan cukup adil terjadi untuk segi eliminasi. Yep. Tapi tidak dengan Lord yang sudah diamankan oleh Onyx. Dan ini akan menjadi satu dorongan lagi yang akan bisa dimanfaatkan. Karena waktu spawnnya juga kan gak terlalu lama. Yep. Ini mereka udah bakal ready lagi. Dimana Lordnya juga bakal ditahan aja di arah top lane.
Mengingat inner turretnya pun udah nggak ada. Ini bakal langsung menuju ke arah base turret. Ini bisa dibilang sama-sama nggak memiliki high ground ya Ul ya. Yep. Yang satu Valentina, yang satunya lagi adalah Atau Melissa ataupun dia dari Digi itu sendiri atau gitu. masih bisa ada Beatrix dan juga Iya, inilah Kadera. Antara Beatrix dan juga Melissa juga bisa dibilang ya masih menang dari Melissa lagi dari sisi jarak ya. Iya. Dari sisi jarak ya. Hanya saja untuk sekarang mereka masih bisa bertahan. Belum lagi Lordnya masuk di bagian atas. Siap untuk menabrak ke arah base turret yang dimiliki oleh Giggs. Tapi inner turret yang ada di bagian tengahnya kemungkinan besar akan hancur sesaat lagi. Alarm bom terus-terusan dikeluarkan guna untuk bisa mencicil. Tapi barusan Baloyski menjadi korban. Cepat banget. Oke. Dan lihat Lordnya masih ditahan. Mereka dari Onyx mau coba untuk jalanin 3 lane push. Ini cukup berbahaya karena di menit ke-10 udah tersisa 3 base turret aja loh. Iya. Ini serangan dikeluarkan oleh Onyx gak main-main sih. Tapi Kairi tertangkap basah untungnya masih bisa kabur. Renner Rapati berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang. Tapi ternyata masih bisa dilindungin. Dan damage-nya tertahan. Yap, 3 base turret tersisa. Onyx masih coba untuk mundur lagi. Mereka gak mau terlalu memaksakan kehendak. Tapi riset seperti apa yang mereka lakukan ya? Di saat tadi game cukup lama, 24 menit. Sekarang di 10 menit pressure-nya udah kelihatan banget. Ini mereka harus cepet-cepet. Dominasinya. Iya, Onyx harus cepet-cepet banget sih. Kenapa? Karena nantinya kalau apabila ini dibawa menuju ke area late game, di saat ada team fight terjadi, Melissa pasti akan senang. Beatrix juga pasti akan senang. Hanya tinggal positioning aja. Kalau mau main jarak-jarakan, Melissa kemungkinan besar masih akan menang. Yap. Nah makanya itu mereka kalau mau nabrak secepat mungkin. Ini adalah waktu-waktu yang masih ideal untuk Onyx. Ya, dan ini kita bisa lihat juga adanya item hybrid ya yang dibawakan oleh Boots dengan Arlotnya. Ada Hunter Strike di sana dan juga Radiant Armor dan juga Thunder Belt. Dan kalau bisa kita lihat gap yang terlihat dari antara kedua belah gold laner ini adanya satu item. Lihat Dibarisin loh itu kelincinya. baris itu. Hei, Kelincinya dibarisin. baris di situ. Kelincinya dibarisin. Hei. Nah, ya itu sendirian gak ditemenin tuh. Jaraknya jauh tuh gak ditemenin tuh. itu dibarisin lagi. Oh sekarang dua berdua, oh circle-circlean. Oh gitu, circle-circlean. Lucu banget. Tuh dibarisin lagi. Gabutnya gitu ya. Barisin, ayo baris. Kelinciku baris. Enggak masalah ini masalahnya sekalinya nabrak. Damage gede. Damage gabutnya mengerikan loh. Damage gabut. Oke, sekarang mereka bisa mendapatkan langsung ke arah Lordnya tanpa adanya gangguan yang begitu berarti dari Giggs. Oke. Onyx sekalinya menguasain satu map bener milik mereka. Yap. Dan ini benar-benar dikuasain ya. Aku masih gak salah fokus loh sama kelinci berbaris tadi. Tapi Namanya sekarang keris. Kelinci baris. Bener juga. Tapi kita melihat damage deal-nya. Suns dan Cewek sebagai 2 damage deal terbesar. Dan justru ternyata dari Gig, Baloy dengan adanya satu auto alarm bom ya. Dia nahan banget juga di belakang. Memberikan pokingan-pokingan. Membuka area rumputan. Tapi untuk saat ini Lord yang sudah berjalan di arah top lane. Ini bakal menjadi satu ancaman besar sih. Bakal langsung dikawal oleh teman-teman dari Onyx dengan 10.000 network yang sudah mereka unggulkan. Yap. Gimana caranya Giggs tetap bisa defense? Kaderanya harus bener-bener free hit banget. Ini 10.000 banget ya perbedaannya. Oke. What? Waduh. Damage macam apa itu Renner Rapati dan sekarang mereka mendadak langsung aja memberikan sebuah damage begitu mengerikan dan juga sebuah hantaman. Secara bersamaan Lordnya akan masuk di bagian atas, Bestarnya udah hancur di atas dan juga di bagian tengah. Sansa berusaha untuk bisa pergi dari area tersebut tapi sekarang dengan go away pun tidak akan bisa membuat mereka masuk untuk tetap bertahan di luar dari area defensif yang dimiliki oleh Giggs. Hanya saja sekarang Ceweknya hancur. Mereka semua masih berusaha untuk bisa langsung menghancurkan karena base utama dimiliki oleh Giggs dan satu sama.